Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Aris, NIM H03180003, kelas Pendidikan Biologi A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Baik, di sini saya akan menampilkan video praktikum biologi terapan yang terdapat 2 unit, yakni unit pertama itu pembuatan telur asin, kedua pembuatan produk menggunakan pewarna alami. Untuk unit 1 yakni pembuatan telur asin, yang dimana memiliki tujuan yakni mengetahui dan menerapkan proses pembuatan telur asin. Yang kedua, membuat telur asin varian rasa. Alat yang digunakan yaitu toples. Untuk bahannya yakni yang pertama air mineral, yang kedua yaitu koran. Bahan selanjutnya itu amplas halus, garam kasar, 3 buah batu bata, abu gosok, dan telur bebek. Selanjutnya pada praktikum atau prosedur kerja telur asin ini, adapun langkah-langkahnya yakni yang pertama itu yang kita lakukan yaitu cuci bersih telur bebek yang masih mentah. Setelah telur bebek yang mentah ini sudah bersih, kemudian tahap selanjutnya itu lap dan keringkan telur dengan kain bersih. Setelah telur dilap dengan kering, selanjutnya itu telur digosok dengan menggunakan amplas halus agar pori-pori di kulit telur terbuka. Tujuannya itu adalah untuk membuat adonan garam meresap ke dalam telur. Selanjutnya pencampuran adonan yang pertama, tuangkan garam ke wadah, terus campur garam dengan air, aduk sampai garam tercampur dan halus. Selanjutnya buat campuran untuk mengasinkan telur. Jika air garam sudah larut, masukkan air garam ke dalam baskom yang berisi batu bata dengan perbandingan 1:1. Kemudian aduk sampai tercampur rata dan menjadi pasta. Untuk tahap selanjutnya, setelah adonan ini menjadi pasta, kemudian kita akan baluri telur bebek dengan adonan yang telah dibuat, yaitu batu bata dengan campuran garam dengan baluri telur bebek setebal 1-2 mm. Kemudian masukkan ke dalam toples atau wadah yang telah disiapkan. Tahap selanjutnya yakni masukkan semua telur yang sudah dibaluri ke dalam wadah. Setelah itu simpan 15 hari agar rasa telurnya itu terasa semakin asin dan lezat. Adapun tahap selanjutnya yakni lakukan penyucian telur asin dengan bersih yang telah disimpan selama 15 hari. Setelah penyucian telur asin tersebut selesai, kemudian kita rebus telur asin tersebut sampai matang. Untuk tahap selanjutnya yakni setelah perebusan selesai dan telur yang kita asinkan itu matang, kemudian angkat telur tersebut dan taruh di wadah. Setelah itu telur asin siap dihidangkan. Untuk unit 2 yaitu produk penggunaan pewarna alami. Selanjutnya untuk bahan yang digunakan, yang pertama itu daun pandan, kemudian pisang raja, terigu, gula pasir, santan, maizena, dan air. Setelah bahannya terkumpul, kemudian potong daun pandan
dengan ukuran 4 cm sebanyak mungkin yang diperlukan. Nah, setelah daun pandan dipotong dan dicuci, kemudian masukkan daun pandan ke blender dan blender daun pandan sampai menghasilkan ampas dan air daun pandan. Setelah itu saring ampas daun pandan dan airnya. Setelah ampas dan air daun pandan dipisahkan, kemudian disimpan di wadah. Tahap selanjutnya, campur semua bahan yang akan dijadikan adonan untuk pisang hijau. Yang pertama, tuangkan terigu. Nah, setelah terigu dituangkan, kemudian tuangkan gula dan santan serta pewarna alami yang telah Setelah adonan semua tercampur dengan rata, kemudian tahap selanjutnya yaitu aduk rata adonan yang telah dicampur dengan menggunakan whisk sampai adonan licin dan halus. Tidak ada gumpalan-gumpalan terigu yang terdapat pada adonan tersebut. Nah, tuang adonan ke loyang yang telah disediakan dengan merata. Nah, kemudian masukkan ke dalam panci, kukus. Nah, setelah itu kukus adonan kurang lebih selama 15 menit sampai adonan matang. Keluarkan loyang dan biarkan dingin sampai uap panasnya hilang. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu setelah adonan diangkat dari loyang yang telah dikukus dan sudah matang, kemudian adonan itu dibagi menjadi 6. Nah, adonan yang sudah dibagi tadi kemudian masing-masing dipipihkan. Nah, taruh pisang kukus di atas adonan yang sudah dipipihkan tadi. Nah, setelah pisang telah dimasukkan ke adonan, kemudian rapatkan kedua ujung adonan tersebut. Tahap selanjutnya yaitu pembuatan saus pisang hijau. Yang pertama, tuangkan air daun pandan ke dalam wadah atau panci yang akan digunakan. Nah, setelah itu tuangkan bahan selanjutnya yaitu santan ke dalam air pandan yang telah dimasukkan. Setelah santan dimasukkan, kemudian masukkan lagi terigu. Nah, setelah terigu dimasukkan, masukkan maizena ke dalam adonan yang ke dalam saus yang akan dibikin. Nah, setelah maizena dimasukkan ke dalam air pandan tadi, nah selanjutnya aduk adonan tersebut. Nah, setelah diaduk, masukkan kembali gula pasir ke dalam adonan yang telah dicampur tadi. Setelah bahan saus tercampur semua, nah kemudian aduk kembali sampai licin. Untuk tahap selanjutnya yaitu masak adonan tersebut yang telah dicampur tadi. Nah, masak hingga mengental serta sampai meletup-letup. Nah, jika adonan meletup-letup, nah kemudian adonan bisa diangkat karena sudah matang. Setelah sausnya matang, nah pisang hijau yang telah dibuat siap disajikan. Nah, sebelum disajikan, tiriskan pisang hijau ke piring. Nah,
Setelah ditiriskan pisang hijaunya, kemudian saus pisang hijau yang telah matang siap dituangkan ke pisang hijau yang telah ditiriskan tadi dan siap untuk